Tengoklah ke telapak tangan kita. Pejam mata boleh, boleh. Enggak apa-apa, pejam mata bagus juga. Asal jangan tidur aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Waqala Ibnu Abbas, dan daripada Ibnu Abbas pula, kana sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza da'a, apabila dia berdoa, ini kaifiat cara mengangkat tangan. Posisinya seperti apa bentuknya. Nah, hayatnya seperti apa ketika berdoa itu. Idza da'a dhamma kaffaih. Rasulullah itu kalau berdoa dia satukan. Dia himpun kedua tangannya. Didempetkan model iko Bapak Ibu. Tadi hadis mengangkat, angkat ya, angkat, didempetkan begini. Dempetkan. Iko boleh enggak Ustaz? Ya boleh aja kalau terlalu berhajat. Pontiang botol kan, lebarkan sikit tinggi, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, seperti ketika istisqa tuh untuk hujan kan kita berhajat tuh, kemarau kering kerontang. Angkatlah tangan tinggi-tinggi enggak apa-apa, lebih bahu pun enggak apa-apa. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Ibu. Ya. Adapun daripada jalur Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, idza da'a, apabila dia berdoa, dhamma kaffaih, dia menghimpunkan kedua telapak tangannya. Begini maksudnya Bapak Ibu. Wa ja'ala butunahuma, dan dia jadikan bahagian telapak tangannya itu, kedua telapak tangannya itu, macam mana itu? Dikatakan di sini, yaitu menghadap mimma yali wajahahu, yaitu dihadapkannya ke mukanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diangkat, disatukan, dokkan muka ke Bapak Ibu. Ini berdoa Bapak Ibu. Angkat sikit yang ini satukan bagian telapak tepi ini, hadapkan ke muka. Kalau ke langit boleh Pak Ustaz? Boleh juga. Kalau ke langit boleh juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diarahkannya, ditadahkannya kedua telapak tangannya itu ke langit, boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yutilus safar, yang sedang di perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan yang sulit. Biasa dengar hadis Bapak Ibu, ada di Arba'in. Arba'in An-Nawawi. Rasulullah summa dzakara rajul yutilus safar. Rasulullah bercerita tentang seseorang lelaki yang di perjalanan jauh, yang sedang bersafar. Ash'ath, ya, akhbar, yang dalam keadaan sulit Bapak Ibu, ya. Pakaiannya sudah lusuh, ya, rambut sudah kusut, badan berdebu-debu, ya. Kemudian yamuddu yadai. Itu. Kemudian dia menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Yamuddu yadahi ilas sama, ke langit. Bapak Ibu, boleh doa begini? Boleh, itu hadisnya. Ya. Tentunya itu dalam keadaan syiddatul hajah. Apa itu? Bersangat-sangatan hajatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalau ada hadis yang lain mengatakan Rasulullah dalam keadaan normal, ya, ada kalanya dia berdoa menghadapkan kedua telapak tangannya itu ke langit. Ya silahkan. Kita kan belum baca semua hadis ini lagi Bapak Ibu. Ya, asal bilang ndak ado ya. Bapak Ibu, kita cepat betul ndak ada hadisnya. Rupanya ada. Cari-cari ngaji jumpa di jilid yang lain. Ada rupanya. Allah, sudah kemarin aku bilang ndak ada. Garu-garu kepala malu ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi gitu ya. Terus cari, belajar, terus digali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat, dihadapkan ke muka, kedua telapak tangannya itu, ya Bapak Ibu, disatukan begini. Di dalam doa itu. Bagus sekali bentuknya Bapak Ibu, hayat, cantik dia kan. Bentuknya itu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yarfa' basarahu ila sama, dan jangan dia memandang ke langit ketika berdoa itu. Dalam keadaan normal nih Bapak Ibu, kalau berhajat kalian enggak apa-apa, ini dalam keadaan normal. Tengoklah ke telapak tangan kita. Pejam mata boleh, enggak apa-apa, pejam mata bagus ya. Asal jangan tidur aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Pejam mata atau tengok ke telapak tangan itu. Ya. Itu menunjukkan kita itu tawadu, merendahkan diri. Jangan tengok ke langit tuh, minta model itu, tengok muka orang Bapak Ibu, minta kita enggak dikasih orang. Ya.
Tengok muka orang kan dibelalakkannya pula mata ya kan, mana dikasih orang. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu orang tuh, ini Allah lain lagi nih. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, di situ di dalam hadis tadi saya mau bahas sedikit lagi ya tentang seseorang yang Rasulullah ceritakan dalam keadaan safar, dalam keadaan yang sulit, ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, itu saking berhajatnya itu Bapak Ibu. Nah, boleh menghadapkan kedua telapak tangan ke langit. Nah, tapi nanti jangan pula di situ kita berhujah, berargumen ya, bahwasanya itulah Allah itu di langit. Itulah tandanya Allah itu di langit. Nah, apa kalian tadahkan tangan kalian ke langit atau menghadapkan kedua telapak tangan kalian ke langit? Apa hujahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Gimana cara menolaknya itu? Sudah diajarkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Faqih, ulama terkemuka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ahli fikihnya Asy-Syafi'i. Bapak Ibu, apa kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Mubin ini? Syarah Arba'in itu, Fathul Mubin itu. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan tentang hikmah mengangkat kedua tangan atau menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Apa hikmahnya? Wa hikmatu raf'ihima ila sama. Adapun hikmah mengangkat kedua tangan, menadahkan kedua telapak tangan ke langit itu, ya, yaitu annaha qiblatud doa. Karena bahwasanya langit itu adalah kiblat kita berdoa, bukan tempat Allah, ya, bukan tempat tinggal Allah. Itu lebih saya perjelaskan lagi itu. Bukan menunjukkan Allah itu di langit. Itu saya perkuatkan lagi itu. Tapi kenapa? Li'annaha qiblatud doa. Karena bahwasanya kita menghadapkan tangan, telapak tangan ke langit itu menunjukkan kiblat doa. Arah ketika kita berdoa saja, tempat kita mengarahkan tangan ketika berdoa meminta kepada Allah. Nah itu. Kalian sering juga menunjuk ke atasnya menunjuk doa. Serahkan kepada Allah. Itu kan Allah di atas. Serahkan kepada Allah. Kami yang Asy'ariyah ini, ya, yang beriktikad dengan akidahnya Asy'ariyah, ya, Maturidiyah. Kalau ketika kami menunjuk ke atas itu bukan membuktikan atau menunjukkan Allah itu di langit. Jadi apa yang ditunjuk di atas itu menunjukkan secara maknawi saja. Tunjuk ke atas secara maknawi. Tunjuk maknawi ke atas itu maknawi saja, bukan hissi. Apa maknawi itu? Kita menunjukkan ke atas itu menunjukkan kekuasaannya di atas tuh. Meliputi sekalian alam semesta. Maka ditunjuk ke atas. Kekuasaannya yang meliputi alam semesta, ketinggiannya, kemuliaannya, tunjuk ke atas. Bukan zatnya yang kami tunjuk itu. Maka kami pahami betul-betul itu. Ya, jangan asal fitnah. Itu dia nunjuk juga ke atas itu berarti Allah di atas. Tunjuk ke atas itu maknawi, bukan hissi. Menunjukkan ketinggiannya, kemuliaannya, ya, kudrahnya. Ya, bukan menunjukkan zatnya. Lah paham tuh Bapak Ibu, nunjuk ke atas itu. Nunjuk ke atas tuh secara maknawi bukan hissi bilang. Apakah istilah-istilah model itu Bapak Ibu? Apa nih yang palunya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa pula begitu? Okelah sebagai kiblat, sebagai arah saja ketika berdoa. Tapi kenapa mesti ke sana? Enggak ke yang lain katanya. Kenapa enggak ke bumi? Mesti ke langit. Maka lagi-lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk kita tolak jawaban mereka itu. Ya, tuduhan mereka itu. Yaitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, karena bahwasanya li'annahu, bahwasanya langit itu lam yu'sillah. Langit itu tidak pernah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita arahkan tangan kita, telapak tangan kita itu ke langit ketika berdoa. Dia tak bermaksiat kepada Allah. Maka ulama di dalam hal ini mengatakan kalau ditanya mana yang lebih mulia, langit atau bumi? Pendapat yang kuat langit. Wakilah ada pula yang mengatakan bumi yang lebih mulia. Karena apa? Kenapa?
Karena bahwasanya bumi itu madfanul anbiya, tempat dimakamkannya, tempat dikuburkannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mulia. Nabi dikuburkan di bumi ini. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka ada pendapat yang mengatakan kalau pas ketika tolak bala itu Bapak Ibu, hadapkanlah kedua telapak tangan ke bumi. Allah madfa'annal bala wal waba. Dihadapkan ke bumi. Makanya ada balik-balik itu Bapak Ibu. Nyapo balik-balik itu bos. Itulah dia tuh. Yang menghadapkan kedua telapak tangan ke bumi. Minta ditolak daripada keburukannya. Itu maksudnya. Ini balik-balik itu. Kalau tidak paham kan anehnya tuh.